Sebelumnya Bu, perkenalkan dulu, nama saya Narsrilin. Saya dari Puskesmas Sukasehat. Di sini tujuan saya ke rumah Ibu. Saya ingin memberikan beberapa materi atau suatu ilmu yang berguna bagi Ibu karena sesuai dengan keadaan Ibu saat ini Ibu sedang hamil. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, bagaimana Ibu kehamilannya, apakah ada masalah? Sampai saat ini rasanya aman-aman. Aman, baiklah. Tidak ada keluhan ya Bu? Cuman mau muntah pagi hari. Baik. Nah Ibu, Bu Ida, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas. Sebelum saya menjelaskan tentang aktivitas, saya ingin bertanya dulu sama Ibu, apakah Ibu merasa malas akhir-akhir ini sejak hamil atau biasa saja? Biasa saja dalam bekerja, tidak ada merasa berbeda saat sebelum hamil? Rasanya malas dan dari sering lelah aja. Berarti Ibu tidak ada kerja, tidak ada melakukan gerakan di rumah atau bagaimana Bu? Jarang. Jarang. Bu lebih suka tidur-tiduran ya Bu? Ya. Baiklah. Langsung saja ya Bu. Ini bisa Ibu baca sambil saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan hari ini. Jadi Bu, ternyata aktivitas itu perlu untuk dilakukan saat seseorang itu hamil. Nah, apalagi Ibu saat ini telah memasuki trimester kedua, itu sudah harus dilakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mempermudah jalan lahir dan mencegah agar tidak melakukan operasi sesar. Nah, ternyata aktivitas ini banyak fungsinya Bu. Contohnya itu dapat mengurangi gangguan emosional seperti cemas kita berkurang, tidak merasa depresi. Nah, Ibu apakah ada merasa cemas ketika berpikir kalau melahirkan, apakah ada merasa cemas sekarang ini? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Syukurlah. Ada juga orang yang merasa cemas walaupun persalinannya masih lama ya Bu. Nah, dengan banyak beraktivitas, cemas ini dapat berkurang. Selain mengurangi depresi dan cemas, ternyata aktivitas ini juga dapat menurunkan resiko hipertensi gestasional. Maksudnya hipertensi yang terjadi ketika seseorang hamil ya Bu. Berarti dengan banyak beraktivitas, maka kita bisa terhindar dari hipertensi dan dapat terhindar juga dari gangguan kejang, risiko kejang. Selanjutnya ada aktivitas itu juga berfungsi untuk menurunkan kemungkinan ibu hamil itu menderita diabetes mellitus karena banyak bergerak. Sebab walaupun banyak makan, kita banyak gerakan, maka menjadi seimbang dan menurunkan resiko diabetes mellitus. Selanjutnya dapat mengontrol pertambahan berat badan ibu hamil. Maksudnya walaupun banyak yang kita konsumsi, tetapi kita banyak bergerak, semua itu akan menjadi seimbang. Lalu menurunkan resiko bayi makrosomia. Jadi Bu, makrosomia ini maksudnya bayi yang berat badannya tuh di atas berat badan bayi normal. Nah, kalau misalkan bayi terjadi makrosomia, maka persalinannya tuh tidak bisa dilakukan secara normal, akan dianjurkan untuk melakukan operasi sesar. Jadi tujuan kita dengan banyak melakukan aktivitas menurunkan risiko bayi makrosomia dan menurunkan risiko ibu hamil untuk melakukan persalinan secara sesar. Nah, sampai di sini apakah ada yang Ibu tanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, Bu? Kalau sebelumnya kita udah hipertensi, gimana? Kalau sebelumnya kita sudah hipertensi, kalau itu mungkin Ibu bisa menjaga pola makan Ibu untuk mengurangi makanan-makanan yang dapat
memperburuk kondisi seseorang yang hipertensi, seperti mengurangi makan santan, mengurangi makan makanan yang berlemak. Kalau ingin mengkonsumsi daging, mungkin bisa mengkonsumsi daging ayam bagian dada dan tidak mengkonsumsi daging mentah. Mungkin seperti itu, Bu. Dan rutin untuk minum obat, serta alangkah baiknya Ibu konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Baik, masih ada yang mau ditanyakan, Bu? Untuk sampai saat ini rasanya Nah, baik, kita lanjutkan ya, Bu. Aktivitas untuk ibu hamil. Nah, di dalam aktivitas untuk ibu hamil ini, ibu bisa melakukan yang pertama yaitu senam ibu hamil. Nah, senam ibu hamil ini berfungsi untuk mengurangi stres. Nah, jadi dengan melakukan senam ibu hamil itu dapat menurunkan stres pada si ibu, lalu dapat meningkatkan pertumbuhan janin dan plasenta pada bayi saat trimester pertama dan kedua, dan mengurangi insiden komplikasi seperti diabetes, hipertensi dan lain-lain. Lalu dapat juga ternyata dapat memudahkan proses persalinan. Hal ini karena dengan melakukan senam ibu hamil, maka otot-otot akan lebih merasa rileks, otot-otot akan lebih lentur dan mudah untuk melakukan persalinan normal. Dan ternyata senam hamil ini juga dapat mengurangi sakit punggung saat kehamilan sudah memasuki trimester ketiga. Banyak ya, Bu, manfaat dari senam ibu hamil ini. Nah, di sini juga bisa Ibu baca ada tujuannya juga. Tujuannya itu juga dapat menjaga kondisi otot-otot, dapat memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot, serta dapat mempertinggi kesehatan fisik. Jadi dengan melakukan senam ibu hamil akan menjadi lebih sehat secara fisik, lebih bugar, lebih siap untuk melakukan persalinan. Dapat memberikan kenyamanan. Biasanya saat senam ibu hamil itu akan diajarkan bagaimana cara bernafas dengan baik, cara teknik relaksasinya bagaimana. Nah, lalu selanjutnya menguasai teknik pernafasan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu senam ibu hamil ini juga ternyata bermanfaat untuk meningkatkan durasi tidur pada ibu hamil. Nah, Ibu gimana nih, tidurnya ada masalah atau bagaimana, Ibu? sebetulnya tidurnya nggak masalah, suster, cuman rasa malas, jadi tiduran aja gitu, malas bekerja, malas beraktivitas. Berarti tidak ada susah tidur ya, Bu? Bagus. Biasanya banyak juga orang yang susah tidur ketika hamil. Nah, dari senam ibu hamil ada yang mau Ibu tanyakan? Saya enggak, saya soalnya sudah mengikuti senam hamil di puskesmas. Oh, sudah ya, Bu ya. Baik. Bagus sekali ya, Bu, sudah mengikuti program yang diadakan oleh puskesmas terdekat. Nah, jika misalkan senam ibu hamil ibu tidak mempunyai waktu untuk melakukannya, ternyata ada juga cara lain supaya tubuh kita itu dapat bergerak agar tetap beraktivitas walaupun tidak mengikuti senam hamil. Nah, contohnya itu seperti ibu bisa melakukan olahraga ringan. Olahraga ringan di sini maksudnya itu seperti ibu bisa berjalan saat pagi atau sore hari, minimal 1 jam dalam seminggu. Berarti ibu bisa membuat 10 menit dalam sehari atau 5 menit pagi, 5 menit sore, begitu berkelanjutan. Pokoknya minimal 1 jam dalam seminggu. Itu perlu lakukan kalau tidak bisa melakukan senam hamilnya. Lalu sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu juga sudah merupakan aktivitas yang dapat mempermudah dan mendukung kondisi seseorang saat hamil, seperti menyapu, memasak, mencuci piring. Tapi kalau ibu bilang tadi ibu malas, apakah ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Ada. Berarti itu sudah termasuk aktivitas ya, Bu, seperti menyapu. Tapi menyapu tidak boleh terlalu kuat, harus dengan ayunan perlahan. Mencuci piring, memasak, menata meja,
Pokoknya jangan selain mengangkat benda-benda yang berat. Nah, mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini kepada Ibu. Setelah semua yang saya sampaikan ini, apakah Ibu ada pertanyaan, Bu? Rasanya udah cukup mengerti, Suster. Cukup mengerti ya, Bu ya. Nah, saya harap juga Ibu dapat paham apa yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya juga mohon maaf. Nah, saya harap Ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu ya. Melakukan aktivitas yang sudah saya bilang ini. Nah, kalau begitu, karena Ibu sudah paham, sudah jelaskan, nanti Ibu bisa baca lagi sesuai dengan pamflet yang saya berikan ini dan dapat mempraktekannya ya, Bu ya. Sekarang saya pamit undur diri dulu ya, Bu. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya ya, Bu ya. Ya, sama-sama, Suster. Terima kasih banyak. Sama.